Perkenankan kami memulai acara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para sesepuh Purnawirawan TNI Polri, pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, serta segenap tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir di Balai Kartini dalam keadaan sehat walafiat pada acara Halal Bihalal Presiden Republik Indonesia bersama Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, kami menghaturkan hulu balang menghunus pedang, nampak keren memimpin pasukan. Selamat sore, selamat datang Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan. Selanjutnya kita simak bersama hikmah halal bihalal ditutup dengan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para sesepuh Purnawirawan TNI Polri, dan pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, serta segenap tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama Bapak Presiden merayakan atau memperingati atau melaksanakan satu peristiwa yang khas untuk Indonesia yang kita kenal dengan halal bihalal. Halal bihalal bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Iya, ini adalah kreativitas Indonesia murni. Berawal ketika anak-anak muda di Yogyakarta, di Masjid Kauman, para seniornya, orang tuanya minta, ayo bikin spanduk seperti ini yang bisa mengcover dua peristiwa. Pas hari Jumat tanggal 9 Ramadan berlangsung 17 Agustus 1945. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita akan melakukan silaturahim
Jadi halal yang pertama, mari kita saling memaafkan, karena insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengampuni dosa kita melalui bulan puasa Ramadan. Tapi dosa horizontal kita, mari kita juga melakukan saling maaf satu sama lain. Lupakan ada pengkhianat perang, lupakan mata-mata Belanda. Indonesia sudah merdeka, mari kita berkumpul untuk merayakan dua peristiwa. Peristiwa kemenangan melawan hawa nafsu dengan Lebaran, dan peristiwa kemenangan mengusir penjajah dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi halal yang pertama itu adalah sifatnya religi, dan halal yang kedua adalah sifatnya kebangsaan. Rupanya anak-anak muda kauman itu juga ikut ke Jakarta, dan setiap tahun diperingatilah halal bihalal, dan sampai hari ini halal bihalal menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia. Ternyata di negara-negara lain pun juga meniru apa yang kita sebut dengan halal bihalal ini. Sangat efisien, sangat efektif, karena tidak perlu dari rumah ke rumah, cukup dalam satu aula seperti ini, maka insya Allah kita akan saling memaafkan satu sama lain. Inti halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah silaturahim. Silah itu artinya connect, tersambung. Negatif positif ini bersambung, maka nyalalah listrik ini sehingga kita bisa bercahaya dan kita juga bisa mendengarkan sound system ini. Kalau itu putus berarti terjadi kegelapan. Itu namanya silah. Rahim itu artinya cinta. Ya. Di dalam hadis Nabi disebutkan kalau seluruh kitab suci Al-Quran 6.666 ayat itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini dipadatkan, pemadatannya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan inti basmalah itu ialah Ar-Rahmanirrahim. Ya, itu disebut dengan Ummul Asma. Induknya seluruh 99 nama Tuhan itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahmanirrahim itu adalah berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Jadi kalau Al-Quran 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata itu adalah rahimah, artinya cinta. Jadi sangat tidak tepat kalau kita mengajarkan agama, tapi yang diajarkan adalah sebuah perbedaan, apalagi kebencian. Karena itu kita perlu, para penganjur agama, para pendakwah, seharusnya yang menjadi inti nasihat keagamaan itu adalah cinta. Jika cinta sudah bekerja, maka semua akan menjadi akrab satu sama lain, dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Silaturahim juga, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan hanya kita sesama, walaupun itu mereknya halal bihalal. Halal bihalal untuk Indonesia adalah untuk ukhuwah yang biasa kita kenal dengan tri ukhuwah, tapi saya akan tambahkan satu ukhuwah baru di sini. Ukhuwah basyariah, sama-sama kita sebagai makhluk manusia. Jadi kalau kita mengatakan ukhuwah basyariah, maka kita akan mengatakan hanya satu. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada colorsnya. Kita semuanya satu. Apalagi kita sebagai NKRI bangsa Indonesia, kita diikat oleh satu ikatan primordial yang sangat kuat. Dari Sabang sampai Merauke, kita itu adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan kita juga masing-masing punya agama-agama lokal kita masing-masing, itu ukhuwah Islamiyah dan agama-agama yang lain. Tapi saya ingin menambahkan satu ukhuwah yang bisa saya ingin mengartikulasikan apa yang sering disebutkan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, persamaan sejarah, ukhuwah tarikhiyah. Persamaan historis, sama-sama pernah dijajah oleh para penjajah sekian lama, itu ternyata mengendapkan ke alam bawah sadar kita sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi tidak kalah dengan ukhuwah NKRI, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, itu adalah ukhuwah tarikhiyah. Tarikh itu adalah historical background kita sama sebagai orang-orang yang pernah dijajah. Karena itulah perekat ya primordial yang sangat di dalam, yang sangat mendalam adalah persamaan sejarah ini. Kita sama-sama berkeringat, bahkan nenek moyang kita mengucurkan darah.
demi untuk menyelamatkan dan membebaskan negeri tercinta ini. Sehubung dengan itu ada ayat yang sangat relevan untuk kita sering singgung, apalagi kita bicara di sini para purnawirawan, purnawira bakti TNI. Ada satu ayat yang sangat menghibur untuk kita semuanya. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang mengorbankan egonya, mengorbankan dirinya di jalan Tuhan, ya, untuk mencapai pembebasan itu adalah mati. Tidak, kata Quran. Mereka itu akan tetap hidup dan akan mendapatkan jaminan rezeki di sana oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang sering kita peringati, menghormati arwah pahlawan, mendoakan mereka yang sudah gugur mendahului kita, itu perintah Al-Quran, dan itu perintah agama lain juga sama.